Oke teman-teman semua, balik lagi di channel saya di Play. Kali ini saya mau bikin video ngevlog buat kerjaan saya. Jadi ini ada panggilan mendadak untuk memotret di sebuah acara, buat acara akad nikahan, yang khususnya ini di malam takbir ya. Kalau yang teman-teman malam takbiran untuk malam ini, meskipun mungkin ini saya upload setelah habis lebaran ya, seperti itu. Jadi ceritanya tadi sore itu ditelepon sama owner saya atau bos saya itu buat motret di acara nikahan di sebuah daerah di daerah Cipari kayak gitu. Jadi ini malam-malam saya mau berangkat, nanti mungkin nggak ke toko ataupun ke studio buat ambil alat, jadi mungkin nanti langsung aja ke tempat nikahannya. Nah, kebetulan saya pengen ngevlog juga buat membahas seputar kemarin yang saya sudah ganti oli menggunakan oli mobilnya. Oke, ikuti saja video saya. Oke teman-teman, jadi ini kita langsung menuju ke lokasi pemotretannya. Jadi saya nggak jadi ke studio buat ngambil alat karena ini alatnya diambilin langsung sama owner saya. Jadi saya langsung siap-siap aja ke tempat pemotretannya ya. Ini kan akad nanti jam 8 kalau nggak salah, dan ini udah setengah 7, mau jam 7, jadi saya langsung OTW aja. Biasanya sih mampir dulu ke studio pakai mobil, jadi saya nanti cuman nebeng aja pakai mobil owner saya. Cuman ya ini katanya suruh langsung aja ke lokasi kayak gitu biar nggak muter-muter, jadi ya saya langsung OTW aja. Ini di desa Pegadingan kalau nggak salah namanya, Pegadingan deh atau Cisuru ya, lupa. Kemarin udah sempat meliput itunya pas bagian lamaran itu udah sama saya juga ini, dan akadnya juga sama saya lagi. Dan ngomong-ngomong ini nggak tahu kelihatan apa enggak ya kalau malam hari di daerah ini, karena untuk bagian penerangan memang agak payah ya. Dan juga ini motor saya lampunya nggak terlalu terang-terang banget. Dan ngomong-ngomong soal lampu, ini saya pakai Osram yang dulu sempat saya review. Udah berarti ya 2 tahun, hampir 3 tahun kayaknya deh ya. Awet banget. Secara kualitas selalu prima, aman, nggak pernah ada trouble. Yang sering ada trouble malah justru ini bagian saklarnya. Kan lampunya saya bikin saklar on off, malah gampang mati. Dan karena ini malam takbir, jadi ya ramai banget pasti nanti di jalan. Ini karena masih belum masuk Isya, jadi ya jalanan belum seramai itu. Nanti kalau di atas jam 7 habis Isya, ramai banget coy. Mungkin nanti pas pulang ini macet nih. Kemarin saya kan sudah nge-review tentang oli dieselnya ya di motor saya. Jadi memang secara kualitas oke banget, meskipun seperti yang saya sampaikan di awal-awal mesin baru nyala itu biasanya agak sedikit berat. Sebenarnya nggak terlalu signifikan di motor saya sih, karena kan itu SAE nya 10W 40 enggak SAE nya maksudnya 15W 40, jadi ya agak sedikit berat ya, macam kayak punya Yamaha dan sebagainya sih. Secara performa nggak terlalu beda jauh. Harusnya memang pakainya yang 10/40W ya harusnya. Tapi yang saya rasakan itu efek positifnya ya buat ganti oli ke oli diesel, itu yang benar-benar saya rasakan itu di bagian suara mesin jadi sedikit lebih halus. Nggak tahu kenapa sih, memang yang saya rasakan kalau dibandingkan pakai Shell AX7 yang 10/40 itu lumayan signifikan loh dari getaran mesin dan juga kehalusan mesinnya saat berteriak kayak gitu. Aku juga heran apakah mungkin imbas dari kekentalannya yang berbeda ya, saya juga kurang paham. Mungkin nanti juga saya kan mau ganti ke Rimula
R5E yang full sintetis dengan spek 10/40. Itu kan berarti sama tuh dari kekentalan ataupun toksivitasnya sama AX7. Nah, mungkin nanti saya coba apa ya, perbandingkan rasanya gimana. Ini kan motor saya pas masih pakai Rimula R4X itu baru kepake berapa ya, paling sekitar 40 kiloan, jadi belum kerasa banget. Cuman yang saya rasakan yang pasti di saat mesin sudah panas, ya mungkin kalau pas perjalanan itu kurang lebih di 7 kilometer ke atas itu apa, mesin udah mulai enak loh, apa bawaannya itu pengen betot mulu gitu. Dan satu lagi yang saya rasakan pakai oli tersebut di motor saya itu pas mesin masih dingin, jadi pas kalau nggak dipanasin beberapa menit itu apa, bagian kuplingnya agak sedikit selip dikit banget. Entah ini memang karena efek dari olinya ataupun koplingnya yang udah mulai tipis. Karena ngomong-ngomong, kampas kopling motor saya ini udah mulai tipis. Nah, ini udah sampai pertigaan Alfamart. Kita ambil arah kiri ke arah Cipari. Kalau yang ramai banget kan di arah Sidoarjo tuh, kalau ambil kanan ya. Ini kita ambil belah kiri. Karena apa, owner saya nggak nyuruh ke studio terlebih dahulu sih, langsung ke lokasi, jadi ya kita gas aja gitu. Soalnya ini job foto juga dadakan banget. Tadi sore aku baru habis bangun tidur jam 4, di telepon gitu, katanya buat motret. Sebenarnya klien kami sih udah tanya dari kemarin, tapi nggak tahu nih dadakan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena lebaran tahun kemarin juga malam takbir kayak gini saya juga lagi motret. Lumayan buat tambah-tambah lah. Nah, balik lagi ke masalah peroliannya. Mungkin banyak teman-teman yang mikir kan, oh kenapa bang harus pakai oli mobil, lagi pula secara performa nggak terlalu jauh. Nah, jadi gini, pada dasarnya yang mempopulerkan banyak orang oli motornya diganti pakai oli mobil, khususnya oli diesel, itu sebenarnya bertujuan untuk drainnya itu lebih lama. Jadi penggunaan olinya lebih lama, yang harusnya kalau pakai oli standar di paling 2000-3000 kilo udah ganti. Nah, ini pakai oli diesel jauh lebih tinggi penggunaannya, di sekitar 5000 ataupun 4000 kilometer kayak gitu. Nama grupnya itu LDIIC kalau nggak salah. Jadi Long Drain Interval Community kalau nggak salah, di Facebook itu terkenal banget. Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan ngejar di bagian performa gitu. Jadi biar kita ini secara research, karena oli kan tahu sendiri kan dari fosil kayak gitu kan, mirip mungkin kayak semacam bahan bakar. Jadi kita harus menghemat, karena kalau kita jarang ganti oli kan otomatis juga menghemat oli ataupun stok yang ada di pasaran kayak gitu. Ya ujung-ujungnya ya sedikit lebih ramah lingkungan. Ya meskipun sedikit ya, kita nggak terlalu concern di situ lah. Cuman saya nggak gabung ke grupnya karena belum di ACC. Tapi saya sering nimbrungnya di Bekakas, dan di grup tersebut orang-orangnya sih memang banyak banget yang pakai. Dan juga untuk masalah performa memang ada beberapa oli diesel yang jauh lebih enak ketimbang oli motor. Cuman itu menurut saya sih bonus ya. Yang terpenting itu memang bagian, biasanya oli mobil itu bagian dalamnya itu kalau dipakai di motor, area kopling dan sebagainya itu jadi lebih bersih di bagian pembakaran. Entah mungkin oli mobil itu lebih bagus mungkin ya, secara zat, aditif dan lain-lain. Karena ini saya biasa kalau malam otomatis visor helm saya nggak saya tutup. Kalau ditutup saya nggak bisa lihat. Ya semoga suaranya tetap kedengeran lah ya. Seperti biasa di daerah saya mah bagian penerangan jalan itu kurang banget.
Ya sebenarnya sih ini nggak terlalu mau fokus ke pembahasan oli ya, lagi pula juga saya nggak terlalu expert di bidangnya, bahkan benar-benar buta. Cuman ini apa, ngobrol ngalor ngidul lah, karena ya kalian tahu sendiri ini malam takbir malah tetap motret, tapi nggak apa-apa lah, rezeki coy. Ini juga nggak tahu apa owner saya ataupun bos saya ini udah di lokasi, udah di OTW atau belum. Ini nggak, mobilnya nggak kelihatan dari tadi, tapi kayaknya yang sampai sih aku duluan karena aku pakai motor sih. Nah ini udah sampai Cipari. Memang agak berat dikit pakai oli ini. Cuman saya juga agak kurang fair juga kalau ngebandinginnya sama AX7 yang pakai 1040. Ini kan oli 1540, otomatis kan lebih kental. Dan juga dulu kalau pas pakai apa ya, enduro yang biasa kan 15/40 juga secara feel mirip-mirip sih sama oli ini. Maksudnya berat-beratnya mirip, jadi nggak terlalu berat banget kayak orang-orang bilang katanya kalau pakai oli diesel jadi berat mesinnya. Nggak sesignifikan itu kok. Cuman yang saya rasakan itu kalau mesin udah panas malah enak pakai oli ini loh, oli mobil. Serius anda, kalian harus coba sendiri lah. Kalau ragu kalian bisa gabung aja ke Gerbek Kakas. Kalau di sini kayaknya sih nggak terlalu ramai. Yang paling ramai itu dari Sidarjan ya. Oh, di sini udah halus coy. Dulu di sini jalannya rusak banget. Mungkin apa, ini nanti jalan ke sana memang agak gelap, jadi mungkin saya skip aja ya. Oh, udah isya coy. Bentar lagi sih sampai nih, paling ya 10 menit lagi lah. Oke, itu kan di depan ada pertigaan, kita belok kanan. Nah, di sini nih gelap. Sampai jalan pasar sana depan. Gelap nih. Acaranya kan habis isya, ini baru isya, jadi ya cukup lah waktunya. Semoga ya bos saya udah sampai itu. Oke, kita ketemu jalan cor-coran lagi. Dan ngomong-ngomong soal jalan cor-coran, saya sangat-sangat males lewat jalan yang tipikal kayak gini. Malesnya itu ya, di motor itu nggak nyaman gitu loh, karena nggak rata otomatis kan. Terus secara grip di ban kalau nikung itu nggak selengket di aspal, karena ya pada dasarnya ban motor itu ya di develop buat aspal kayak gitu. Jadi buat di jalan cor-coran kayak gitu ya kurang maksimal daya cengkramnya. Lalu yang paling males itu di motor saya yang bagian depan itu apa, kalau terkikis ya, namanya ban dipakai pasti kan lama-lama jadi itu ya, terkikis gitu, tipis. Nah tapi nggak rata gitu loh. Nah ini pasti banyak orang-orang lagi habis pada zakat fitrah. Ngomong rame bener ya di sini. Nah ini pertigaan, kita belok kiri, nanti ketemu ada
SD kalau nggak salah. Lurus nanti ada SD deket situ sih. Nah ini nih deket sini nih. Itu kan oh ban, bos saya udah nyampe dong. Ya, pas banget. Oh, ah, kecoy kita sampai. Kita langsung prepare aja ya. Oke teman-teman, jadi setelah menyiapkan alat, lalu saya langsung motret-motret aja di tempat akad nikahnya yang ini, dan alhamdulillah selesai dan lancar tanpa ada kendala ya. Setelah itu sih saya langsung pulang, dan sebelumnya sih sebenarnya makan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini udah selesai acaranya. Tadi ya sedikit aku kasih insert videonya, cuman memang saya motret jadi ya nggak ada footage, susah juga. Dan ini udah selesai ya, udah tadi jam 9 sampai setengah 10. Kita tinggal pulang aja. Oke bentar. Ngomong-ngomong ini udah agak sepi, jadi mungkin pulangnya nggak terlalu macet, karena tadi kalau pulang di bawah jam 9 biasanya sih di daerah saya tuh banyak yang tabir keliling, jadi ya agak sedikit macet. Ini untung udah agak sepi ya. Oke, kita panasin dulu motornya. Kalau pakai oli ini memang agak sedikit sabar kayak gitu. Kalau ini langsung digeber biasanya agak selip dikit, tapi di gigi satunya sih. Oke, kita OTW pulang. Mungkin kita muter lah ya lewat Sidarja. Kayaknya sih rame, kayaknya. Itu di depan mobil bos saya tuh. Karena saya nggak perlu ikut ke studio buat masukin alat, jadi ya aku tinggal langsung pulang aja gitu. Ini kebetulan udah mulai agak dingin. Tadi pas acara itu buset panas bener, karena tadi di ruang tamu yang agak sedikit sempit, jadi ya waduh hasilnya agak kurang maksimal. Tapi ya we do this better lah ketimbang yang pas lamaran kemarin, karena yang pas lamaran juga sama di ruang tamu gitu, agak sedikit sempit. Nah ini kan mesin motor saya udah mulai masuk ke suhu optimal, jadi udah agak enak nih olinya. Kalau oli yang 10/40W kan meskipun mesin masih agak dingin, masih agak relatif dingin gitu ya, performanya udah oke. Kalau ini harus bersabar lah. Yang pasti buat jarak jauh kayaknya enak banget sih. Nah ini enaknya pakai oli ini ya, cruising di gigi 3 dengan high RPM, getarannya nggak terlalu lebay gitu loh, yang saya suka. Buat cruising di gigi 3 enak banget, apalagi memang Jupiter Z1 keunggulannya itu di gigi 3-nya enak banget, nafasnya panjang. Kayaknya gigi rasionya memang sedikit berbeda ketimbang Jupiter Z yang robot. Dan yang pasti itu buat motor-motor kayak MX King ataupun
Vario, terus apa kayak Vixen R15 yang terkenal agak vampir. Kalau kalian nggak tahu ya, Vario itu yang baru-baru lumayan nyusut loh olinya. Nah itu ngakalinya ya pakai oli diesel. Mungkin kenapa bisa lebih apa minim penyusutan, karena mesin diesel kan notabene itu relatif lebih tinggi ya kerja mesinnya, secara suhu itu kan lebih tinggi. Sebenarnya ini saya pulang itu agak muter ya, tapi aku cuma pengen lihat juga di sini aja ada apa sih sekarang. Pada dasarnya saya kalau malam takbir gini jarang banget keluar sih, cuman sesekali. Lagi pula ini juga saya kan udah selesai tugasnya, tinggal pulang aja sih, tinggal besok sholat id di masjid. Iya kan, ternyata udah mulai sepi. Ini tadi malam ya, pas belum malam takbir tapi jam 8-an itu ramai banget di sini, macet banget. Ini masih bisa jalan, mending. Ini depan ada lampu merah sih, jadi ya agak sedikit padat atau alias macet. Oke, setelah itu kita belok kanan. Oh ternyata lampu merahnya nggak merah nih, full kuning. Kita ikutin mobil depan aja lah. Ya masih agak rame, tapi ya masih tergolong normal lah. Tinggal ini ke jalan sampai arah Mingguan biasanya ya lumayan macet. Buset dah, dari tadi ya dipikir-pikir, dilihat-lihat isinya apa, bocah-bocah bucin semua bangke. Pada boncengin cewek-cewek anjir. Kayaknya memang apa ya, kalau malam-malam kayak gini, kalau jomblo jangan keluar-keluar lah ya. Bahaya. Paling cuman kayak gitu ya video saya kali ini. Dari lagian nggak ada yang mau saya sampaikan lagi, bingung mau bicara apa gitu, soalnya udah tak sampaikan semua. Untuk masalah review olinya yang lebih ringkas dan lebih apa, nggak terlalu panjang lebar, kalian cek aja video sebelumnya. Itu pas saya ngasih tahu mau ganti oli diesel Rimula R4X ya untuk motor saya kayak gitu. Dan ya semoga teman-teman terhibur dengan konten yang gak jelas kayak gini. Ya syukur-syukur ditonton, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian yang nonton, saya harap semoga bisa subscribe ya, dan juga like, biar video-video saya itu kebaca sama algoritma. Jadi ya sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan komen aja di bawah, pasti nanti saya akan jawab. Sekian dan terima kasih.